kasih. Bisa perkenalan dulu? Nama, posisi, dan institusi. Terima kasih Mas Menteri. Nama saya Abdillah. Saya Direktur Politeknik Negeri Jakarta. Karena memimpin perguruan tinggi disebut direktur karena undang-undangnya bunyinya pemimpin politeknik itu bukan rektor, jadi direktur gitu. Nah, terima kasih saya ditunjuk karena teman-teman Forum Direktur Politeknik Negeri se-Indonesia sedang menunggu kami di sini dengan Pak Eko. Nanti ditanya setelah ketemu Mas Menteri itu apa hasilnya begitu. Nah, karena terus terang aja saya kebetulan selaku sekretaris Forum Direktur Politeknik Negeri se-Indonesia. Mudah-mudahan Mas Menteri memberikan kesempatan kepada Forum Direktur Poltek untuk bertemu beraudiensi dengan Mas Menteri. Siap, terima kasih. Terima kasih. Bapak lebih senang dipanggil direktur apa rektor? Karena undang-undangnya bunyinya direktur, ya kami ngikut aja Mas Menteri. Okay. Kalau nanti diganti menjadi Universitas Terapan, kami siap untuk disebut rektor. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong. Responnya sangat politis, tapi dinamis. Makasih. Baik, terima kasih. Saya harus panggil Mas atau Pak, saya nggak tahu tapi Mas. Mas. Ya, baik. wajib Mas. Wajib, jangan Pak, baik. jangan Pak. Terima kasih. Aneh kalau Pak. Ya, saya Eko Pak dari IPB. Baru dibilang Mas, langsung Pak. Betul, mohon maaf. Hanya untuk menunjukkan respect Pak. Mas. Nggak biasa saya. Ya, tadi saya sampaikan Eko dan dosen teknologi pangan di IPB Pak. Lagi kan salah lah gitu. Bener loh, ini natural loh. Ya. Salahnya apanya? Dosennya apa IPB-nya yang salah? Yang mana? Sayanya aja Pak. Yang Oke. Makasih. Ya. Halo Mas. Tepat. Pak. Enggak tepat Mas. Tepat. Ya. Perkenalkan Mas sama semua bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Namaku Safira Alfarisi. Alhamdulillah baru lulus dari sekolah vokasi IPB, jurusan komunikasi angkatan 2016. Makasih udah hadir, tepuk tangan dong. Buat grup 3. Sekarang kita ngomongin PTNBH nih. Gimana? Ya kan? Ini adalah perguruan tinggi negeri badan hukum. Yang arah kebijakannya adalah untuk melonggarkan aturan untuk kriteria untuk menjadi PTNBH. Biar bagi yang Satker dan BLU punya kesempatan untuk bisa menjadi PTNBH kalau mereka mau. Ya, kalau mereka mau, ini bukan pemaksaan. Kalau mereka sudah siap dan merasa ingin di-challenge sebagai badan yang lebih otonom dan mandiri, mereka bisa melakukannya tanpa dirugikan. Nah, gimana opininya? Gimana challenge-nya? Apa opportunity-nya? Setuju, tidak setuju? Apakah ini akan sulit? Gimana? Saya dulu. Silakan. Untuk Politeknik Negeri se-Indonesia, hampir 43 Politeknik Negeri se-Indonesia setuju menjadi PTNBH. Karena kami merasakan bahwa khusus buat Politeknik itu memang harus punya gerakan yang luar biasa seperti yang disampaikan oleh Mas Menteri, bahwa kebijakan ini adalah kebijakan yang menurut saya ekstrim atau super ekstrim begitu ya Mas Menteri ya. Jadi tapi ini bagus sehingga nanti Politeknik ini bisa bergerak kerjasama dengan dunia industri, kemudian bisa bersifat komersial. Dan yang penting kan tidak merugikan bangsa begitu kira-kira. Jadi artinya nanti saya khawatir komersial dianggap mementingkan diri sendiri. Jadi artinya perguruan tinggi kita bisa beruntung begitu ya. Jadi tidak rugi saja sehingga membebani negara. Saya kira dari sisi kerjasama dengan industri dan institusi lain lebih luas begitu ya. Kemudian berikutnya lagi anak-anak kami pun juga bisa lebih, itu tadi disampaikan bahwa PTNBH itu kan dari sisi keuangan semuanya bebas. Yang penting bahwa kami bertanggung jawab atas kebebasan yang diberikan. Saya kira itu. Kalau boleh saya tahu sekarang Poltek Negeri Jakarta itu statusnya BLU apa Satker? Alhamdulillah sampai saat ini masih Satker. Oke. Boleh tahu Pak, suka dukanya jadi Satker Pak? Cerita sedikit Pak. Ini
Karena mungkin banyak teman-teman sini mungkin ada yang BLU, ada yang PTNBH, tapi nggak ngerti. Iya. Hidup sebagai satker itu seperti apa? Apa yang Bapak nggak bisa lakukan sebagai satker? Jadi satker itu secara umum bahwa semuanya harus mengikuti peraturan dari Kementerian Keuangan. Ya. Jadi artinya salah satunya apabila politeknik yang satker seperti PNJ ini mendapatkan masukan atau pemasukan atau uang atau dana, itu 1 kali 24 jam harus langsung di-store ke kas negara. Jadi sama sekali kalau ditanya oleh bank, kadang-kadang Bank Mandiri, BNI nanya, Pak bisa bekerja sama dengan kami, uangnya yang ngendap berapa? Yang ngendap 0. Ya. Jadi tidak ada yang ngendap, langsung di-store ke kas negara. Kalau 1 kali 24 jam tidak di-store ke kas negara, berarti direkturnya dianggap korupsi dalam tanda kutip kan begitu ya. Jadi memanfaatkan uang yang ada. Jadi itu. Kemudian berikutnya lagi, semuanya itu kalau kita lihat dari peraturan, jadi itu ada aturan-aturan, ada namanya satuan biaya umum. Jadi standar biaya itu untuk yang satker itu memang kelihatannya lebih kecil dibandingkan dengan yang BLU atau yang PTNBH begitu. Jadi misalnya honor, misalnya dosen ngajar sekian itu enggak boleh, sudah ada aturannya begini. Perjalanan dinas sekian, pokoknya kira-kira yang kurang masuk akal begitu loh Mas Menteri. Jadi kita akhirnya nyari akal-akal yang lain gitu karena enggak masuk akal gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi tadi karena sudah ada seperti itu, mau pindah ke BLU atau PTNBH itu susah banget. Jadi harus begini, harus begitu. Kenapa? Kenapa kriteria apa yang nggak masuk Poltek Negeri Kalau Jakarta untuk bisa menjadi PTNBH itu kriteria apa yang misalnya nggak nyampe? Kemarin jangankan ke PTNBH, ke BLU saja itu kami dipersyaratkan. Jadi di Politeknik Negeri Jakarta ini tenaga kependidikan itu mendapatkan tunjangan kinerja itu dari rupiah murni, jadi bukan dari PNBP. Kemudian salah satu persyaratannya adalah apabila ingin menjadi BLU maka tunjangan kinerja yang asalnya dari rupiah murni itu harus diambil dari PNBP. Lah ini semua jurusan, wah nanti dulu Pak, jangan, nanti jatah kami berkurang begitu kan. Jadi jurusan-jurusan itu kan harus berjalan. Kalau ini diberikan tunjangan kinerja kepada tenaga kependidikan, otomatis anggaran yang ada di setiap jurusan itu berkurang. Nah biasanya jurusan-jurusan itu gerakannya lincah dan tidak lincahnya itu tergantung banyaknya jumlah anggaran begitu Mas Menteri. Ya kira-kira begitu secara umum. Ya, gitu Mas Menteri. Make sense sih Pak, tapi cukup ironis karena sebenarnya Poltek dari semua jenis perguruan tinggi itu kebutuhan untuk bermitra dengan perusahaan itu harga mati kan itu kan Pak. Itu harga itu nggak dinego lagi, memang seluruh hidup nafas kualitas pembelajarannya adalah kemitraan dengan private sector dan tanpa itu tapi struktur sekarang tidak memungkinkan gitu ya Pak. Jadi Bapak akan apply langsung menjadi PTNBH saat kebijakan ini keluar. Siap, kalau dipermudah kami langsung PTNBH. Baik Pak. Good luck Pak. Baik. Gimana opini? Iya, kebetulan kalau IPB posisinya sekarang memang sudah PTNBH Mas Menteri. Jadi seperti apa manisnya jadi PTNBH? Apa mungkin belum cukup manisnya? Maksudnya PTNBH masihkah ada masalah-masalah otonomi atau tidak? Tapi mungkin sebelum itu menjelaskan apa yang bisa dilakukan PTNBH gitu. Pada saat mereka mendapat status PTNBH bisa ngapain aja sih? baik, ini tentunya sudut pandangnya dari saya sebagai seorang dosen ya Mas Menteri, bukan sebagai administrator di perguruan tinggi. Apa yang kami rasakan adalah dengan adanya posisi status sebagai PTNBH ada beberapa kemandirian, ya kemerdekaan yang diberikan kepada perguruan tinggi dan saya pikir ada sesuatu yang mungkin agak disalahpahami oleh barangkali sebagian yang lain bahwa PTNBH itu seringkali dipandangnya hanya dari sudut finansial. Ya, padahal kalau menurut saya kemandirian itu, kemerdekaan itu mestinya lebih dari itu. Salah satu yang saya rasakan betul adalah kemudahan bagi PTNBH sebelum masanya Mas Menteri untuk membuka prodi baru. Ya, itu statusnya hanya melaporkan atau melaporkan ke kementerian. Tetapi sekarang kan sebenarnya semua boleh seperti itu selama dia akreditasinya A dan B. Itu seperti privilege yang tadinya hanya milik
PTNBH diberikan juga kepada yang lain selama dia A dan B itu. Nah, itu yang barangkali harus kita pahami. Jadi lebih dari sekedar hanya kemerdekaan finansial, tetapi juga kemerdekaan untuk menjalin kerjasama. Tadi Pak Mas Menteri sampaikan kalau statusnya masih satker, bekerja sama dengan pihak lain saja masih tidak boleh, statusnya masih merah itu. Ya. Nah itu adalah privilege yang dimiliki oleh PTNBH dan itu sangat membantu bagi suatu perguruan tinggi untuk berkembang. Apalagi tadi harapannya makin mandiri, dia bisa kolaborasi dengan semua pihak, dengan siapapun. Ya, tetapi di saat yang sama saya melihatnya ini harus dibarengi dengan rasa tanggung jawab. Ya, kenapa? Karena jangan sampai kejadian merasa merdeka semaunya sendiri. Ya, tanpa berpikir panjang, tanpa analisis yang mendalam. Itu yang saya agak khawatir, Pak. Artinya bagaimana itu bisa dibangun satu sistem sehingga teman-teman yang ingin menjadi PTNBH, statusnya naik ke PTNBH, itu bisa naik kelas dengan bagus. Kira-kira resiko utamanya itu apa? Tadi kan Bapak bilang tanggung jawab. Betul. Worst case scenario-nya apa? Mungkin bagi misalnya yang belum siap menjadi PTNBH. Misalnya seperti ini Pak, terkait dengan kemudahan untuk bekerja sama dengan mitra. Ya, kebetulan saya dulu sempat bertugas di kantor internasional. Itu banyak sekali kejadian-kejadian di mana PT-PT yang masih baru pertama membuka kerjasama dengan mitra, terutama mitra internasional, itu seperti gumunan, kaget sehingga apapun sodoran dokumen kerjasama tanda tangan. Artinya apa? Kapasitasnya sebenarnya masih perlu ditingkatkan. Kalau itu asal tanda tangan, konsekuensinya kita rugi besar. Contoh, akses terhadap biodiversitas, kehilangan intellectual property rights segala macam. Ini yang perlu dibarengi. Artinya saya menyambut baik itu, tapi barengi dengan capacity building untuk mereka. Bisa saja mereka karena belum mengerjakan deal-deal seperti itu dengan pihak ketiga, betul. Mereka nggak tahu negosiasi, nggak tahu apa, betul. Yang akhirnya merugikan perguruan tingginya. Betul sekali. Ya harus diketahui aja lah bahwa itu adalah salah satu resiko yang terjadi ya. Betul. Baik, terima kasih. Apa ada hal-hal yang mungkin belum cukup mandiri dari PTNBH? Ada yang mau lebih mandiri lagi apa udah kayaknya cukup PTNBH statusnya itu udah bagus gitu kemandiriannya? Kemandirian apa lagi yang diperlukan oleh sebuah PTNBH? Ya. Menarik juga ya. Tapi dipikirkan dulu. Iya Pak, mungkin saya balik nanti ke Mas. Ya. Oke, saya pikir itu dulu. Oke, makasih. Silakan. Deg-degan Pak, Mas. Muter-muter. Jujur kalau dari segi perspektif mahasiswa Mas, kebijakan nomor 3 ini sebenarnya yang mungkin kita nggak bisa banyak komplain ya teman-teman ya. Karena kita nggak banyak tahu tentang case kebijakan ketiga ini. Dan tadi saya dan teman-teman di meja 3 itu excited banget untuk kebijakan keempat. Yaitu yang tentang program studi di luar kampus yang bisa masuk ke dalam SKS. Jadi mungkin kalau dari PTNBH ini sama seperti Pak Eko tadi, IPB juga alhamdulillah sudah masuk PTNBH dan itu jujur memudahkan banyak sekali dari segi mahasiswanya, kayak kita lebih mudah untuk mengajukan magang ke perusahaan-perusahaan yang ternama, kita lebih fleksibel untuk bekerja sama, untuk exchange program dan lain sebagainya. Dan untuk daerah-daerah di Indonesia yang kita tahu mungkin wilayah 3T atau wilayah bukan kota-kota besar, itu sebenarnya banyak perguruan tinggi yang potensial tapi mereka memang terkendala dalam segi status tersebut. Jadi kurang ada fleksibilitas dari kampus yang akhirnya juga berdampak kepada mahasiswa-mahasiswanya. Jadi kurang ruang gerak. Dan dengan alhamdulillah adanya kebijakan nomor 3 ini yang dicetuskan oleh Mas Nadiem dan juga seluruh jajaran dari Kemendikbud, harapannya dapat menjadi peluang terbaik dari banyak kampus untuk semakin kompetitif dan semuanya akhirnya makin mengejar target-target maupun prestasi-prestasi yang lebih baik lagi karena udah ada kemudahan yang ditawarkan seperti itu. Karena ujung-ujungnya akan berdampak kepada produktivitas mahasiswa, terhadap fleksibilitas mahasiswa dan juga output dari kampus itu sendiri.
Ya saya tadi Mbak baru bilang tadi mengenai, saya manggilnya Mbak apa Dek ya? Dek Safira. Dek, oke. Saya baru sadar tadi Dek bilang mengenai, baru sadar bahwa sebenarnya PTNBH itu kemitraan dengan universitas-universitas luar itu sebenarnya berdampak juga karena kalau dia tidak ada commercial deal dengan universitas luar, exchange program pun akan rumit kan, harus meminta berbagai macam instansi pemerintahan untuk izin melakukan itu kan. Jadi bahkan kehidupan mahasiswa itu sangat terdampak daripada status hukum perguruan tinggi negeri, dan itu suatu poin yang sangat penting karena seperti semua ini. Kalau semua policy ini ujung-ujungnya tidak ada dampak positif pada mahasiswa, kita tidak akan mungkin lakukan. Itu kuncinya, harus selalu nyambung kepada end user kita, kepada mahasiswa. Ada komen-komen terakhir? Silakan lanjut dulu. Boleh nambahin Mas? Ya. Ya, kebetulan juga bulan Juli 2019 kemarin, alhamdulillah Safira terpilih menjadi mahasiswa berprestasi 1 tingkat nasional oleh Kemenristek Dikti. Tepuk tangan dong. Ya, terima kasih. Dan jujur, Safira merasakan betul Mas, kayak untuk universitas-universitas top di Indonesia atau yang memang berstatus PTNBH itu untuk dalam proses seleksinya itu juga lebih dilirik atau lebih mudah dan sebagainya. Dan untuk kampus-kampus mungkin teman-teman merasakan juga di sini mahasiswa yang dari daerah-daerah mungkin nggak sebesar kota-kota besar di Indonesia, proses seleksinya jauh lebih panjang. Dan saya memiliki beberapa teman di daerah yang sangat amat potensial, sangat amat cerdas, tapi terkendala memang di status universitas itu sendiri. Nah makanya ketika saya sendiri IPB bisa langsung melaju ke tahap nasional karena mungkin IPB sudah ada penilaian sendiri dari Ristek Dikti, tetapi untuk kampus-kampus lainnya mereka harus bersaing di tingkat regional dulu, tahap 1 dulu, tahap 2 dan lain sebagainya. Dan mungkin ada kaitannya juga dengan PTNBH ini seperti itu. Dan ya kalau misalnya dengan adanya peluang seperti ini, harapannya semua kampus kita sama-sama semangat, kita sama-sama optimis biar nanti outputnya dari segi mahasiswa, dari segi prestasi dan apapun juga bisa sama-sama melejit dengan kesempatan yang sama gitu. Dan harapannya ya bismillahirrahmanirrahim seluruh daerah, seluruh kampus di Indonesia bisa jadi kampus-kampus top yang melahirkan kualitas yang luar biasa. Jadi saran barangkali dari saya Mas Menteri, jadi kebijakan yang menurut saya ini kebijakan yang spektakuler yang dibuat oleh Kemendikbud ini rasanya pengen nyerempet ke kementerian lain begitu Mas Menteri. Jadi supaya mereka juga melakukan satu terobosan keluar dari pakem yang reguler gitu. Tapi tujuannya adalah untuk menjawab tantangan zaman ini Mas Menteri. Jadi saya kira ini perlu juga karena seperti Politeknik ini harus berhubungan dengan Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan sebagainya supaya hubungan antara perguruan tinggi dengan industri ya semakin erat. Artinya kepedulian mereka terhadap perguruan tinggi khususnya pendidikan tinggi vokasi. Terima kasih. Mas Menteri, tadi kembali ke pertanyaan Mas Menteri yang belum terjawab terkait dengan kemandirian apa lagi yang diperlukan oleh sebuah perguruan tinggi yang sudah PTNBH. Kalau saya melihatnya komponen utama dari perguruan tinggi itu paling tidak kan dosen dan mahasiswa ya Pak, Mas. Dari sisi mahasiswa kita tuh terutama di PTN yang sudah BH ini banyak mengembangkan kerjasama internasional, ingin mendatangkan mahasiswa dari luar negeri ke Indonesia. Karena internationalization at home, itu cita-citanya. Tetapi terus terang itu banyak terhambat di masalah keimigrasian. Ya, itu bukan hal yang mudah untuk mendapatkan izin belajar, izin penelitian bagi mereka yang akan ke Indonesia. Sehingga kalau PTNBH bisa memiliki kemandirian lebih di dalam mendatangkan mereka, itu yang pertama untuk mahasiswa. Kemudian untuk dosen barangkali kita semua paham bukan hal yang mudah untuk menaik pangkat Pak, Mas. Ya, apalagi kalau sudah mau jadi profesor, sampai botak nggak jadi Mas. Nah, kalau seandainya PTNBH itu dianggap sebagai sebuah PTN yang sudah mandiri dan dewasa, mungkin perlu diberikan keleluasaan lebih bagi mereka agar bisa
saya nggak tahu apakah sampai level bisa memberikan sendiri, atau paling tidak diberikan kekuasaan agak lebih, kemandirian lebih tinggi. Karena selama ini banyak, kalau saya merasa banyak proses yang berulang di setiap tahapan. Jadi itu yang kalau menurut saya perlu disederhanakan barangkali. Terima kasih. Terima kasih dan setuju overall. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih Dek. Terima kasih.